Amazon ibarat dunia yang belum sepenuhnya dipetakan. Sebuah tempat yang menjadi rumah bagi sekitar 390 miliar pohon dari 16.000 spesies yang tumbuh di dalamnya. Yang menarik, di atas langit Amazon, tepat di atas miliaran pepohonan yang membentang seperti lautan hijau, terdapat sungai yang tidak pernah terlihat oleh mata telanjang. Sungai ini tidak mengalir di antara bebatuan atau menembus lembah, tetapi menjelajah angkasa luas. Ia tidak membawa buaya atau ikan arapaima, tetapi membawa molekul air yang dihembuskan dari dedaunan hutan. Para ilmuwan menjulukinya Sungai Langit, sebuah jaringan uap air raksasa yang melayang di atmosfer yang lahir dari nafas kehidupan hutan Amazon. Fenomena ini mungkin terdengar seperti dongeng, tetapi Sungai Langit bukan sekedar metafora. Ia nyata, bisa dipetakan, diukur, dan bahkan diramalkan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sungai ini mempengaruhi hujan di kota-kota sejauh ribuan kilometer, dari Sao Paulo di Brasil hingga Buenos Aires di Argentina. Studi dan penelitian menunjukkan bahwa Amazon mengirimkan sekitar 20 miliar ton uap ke atmosfer setiap hari, di mana angka ini jauh lebih banyak dari debit air sungai Amazon yang mengalir ke Samudra Atlantik. Untuk memahami Sungai Langit, kita harus lebih dulu menyelami kehidupan diam-diam para pohon. Pohon-pohon di Amazon bukan hanya penyerap karbon. Mereka juga memompa air dari tanah ke udara dalam proses yang dikenal sebagai transpirasi. Transpirasi adalah proses di mana tanaman menguapkan air dari daun ke atmosfer. Ketika daun-daun itu bernafas, air yang diserap dari akar dilepaskan ke cakrawala. Jutaan pohon di Amazon, mulai dari pohon kapok yang menjulang setinggi gedung 20 lantai hingga semak kecil, semuanya menghembuskan uap air secara terus-menerus. Dan jika satu pohon bisa melepaskan ratusan liter air setiap hari, maka seluruh hutan Amazon berfungsi seperti pelembab udara raksasa yang menjaga atmosfer tetap lembab dan siap menciptakan hujan. Itulah mengapa lebih dari 50% hujan di wilayah Amazon dihasilkan oleh hutan itu sendiri, bukan datang dari laut. Ini juga berarti bahwa hutan Amazon bukan hanya penerima hujan, melainkan penciptanya. Setelah dilepaskan dari daun-daun pohon, uap air itu berkumpul di atmosfer, lalu terbawa oleh angin pasat dan arus udara tinggi. Dan disinilah terbentuk apa yang disebut sebagai sungai atmosfer, atau dalam istilah lokal disebut sebagai Rios Voadores, yang berarti sungai terbang. Sungai Langit ini mengalir dari barat ke timur, dari hulu Amazon menuju pegunungan Andes, lalu membelok ke selatan, menyebar kelembapan ke wilayah tenggara Brasil, Paraguay, Bolivia, hingga Uruguay dan Argentina. Aliran uap air ini bisa membentang ribuan kilometer dengan lebar hingga 300 kilometer dan membawa lebih banyak air daripada sungai Amazon itu sendiri. Amazon benar-benar sebuah keajaiban. Di hutan ini, 1 hektar tanah bisa menyimpan lebih dari 200 jenis pohon dan 600 jenis serangga. Maka bayangkan betapa padatnya kehidupan yang bertumpuk-tumpuk di hutan ini, mulai dari akar hingga kanopi, juga dari tanah hingga dedaunan tinggi. Di sini pula tempat tinggal kukang, jaguar, armadillo, monyet laba-laba, hingga burung elang harpi yang perkasa.
Sementara itu, sungai-sungainya dihuni oleh lumba-lumba air tawar berwarna merah muda, ikan arapaima yang bisa tumbuh lebih dari 2 meter, dan belut listrik yang mampu menghasilkan tegangan hingga 600 volt. Amazon tidak hanya menjadi rumah bagi keanekaragaman, tetapi juga panggung drama kehidupan yang intens. Disinilah predator dan mangsa bersimbiosis dalam tatanan yang seimbang, sampai manusia mengganggu irama ini. Setiap pagi, monyet howler menyambut hari untuk menunjukkan kekuasaan mereka atas sebidang tanah hutan. Monyet howler adalah jenis paling berisik dari semua jenis monyet lain. Mereka melolong untuk memberitahu monyet lain area kekuasaannya dan memperingatkan mereka untuk menjauh. Namun terkadang, lolongan mereka justru menarik perhatian pembunuh bermata tajam bernama elang harpi yang dikenal sebagai burung pemangsa paling kuat di dunia ini yang mampu membawa terbang monyet howler sekalipun. Dengan bentang sayap mencapai 2 meter, elang harpi mampu meluncur tenang dan hampir tidak terdengar. Tetapi begitu menyerang, ia berubah menjadi badai dalam sekejap. Sayapnya yang lebar dan membulat memungkinkan mereka bermanuver melalui kanopi dengan presisi yang mematikan. Mereka memiliki cengkraman dan otot yang sangat kuat sehingga mampu membawa mangsa seberat dirinya sendiri. Cakar elang harpi adalah yang terbesar di dunia burung, bahkan lebih besar daripada cakar beruang grizzly. Masing-masing cakar bisa tumbuh sepanjang 13 cm, yang artinya hampir sebesar tangan manusia dewasa. Kekuatan genggamannya diperkirakan mencapai lebih dari 600 PSI atau lebih dari cukup untuk menghancurkan tulang mangsanya dalam sekali cengkram. Di Amazon, terdapat jaringan kehidupan yang sangat kompleks dan saling terkait. Banyak pohon di Amazon terlibat dalam perang tersembunyi di mana mereka menggunakan bahan kimia atau racun untuk melindungi daunnya dari pemakan, sambil pada saat yang bersamaan menghasilkan buah yang bergizi untuk mendorong penyebaran biji. Misalnya, pohon ara menawarkan buah yang bergizi penuh biji kecil yang kemudian disebarkan oleh monyet owl saat mereka memakan buah tersebut. Contoh lain, keberadaan pohon yang menghasilkan buah dan daun dengan pertahanan kimiawi memicu adaptasi pada hewan pemakan buah dan daun, seperti semut pemotong daun yang bertani jamur atau kungkang yang memiliki sistem metabolisme sangat lambat untuk mencerna daun beracun. Interaksi seperti ini mendorong munculnya spesies baru serta adaptasi yang sangat unik. Di Amazon, semut pemotong daun menjadi konsumen paling penting. Dengan rahang yang bergetar 1000 kali per detik saat memotong daun, mereka bekerja tanpa lelah. Dalam satu koloni bisa terdapat hingga 8 juta individu. Mereka bergerak seperti satu organisme hidup, mengikuti jalur yang sama setiap hari, membentuk jalan setapak yang licin oleh lalu lalang mereka sendiri. Masing-masing semut bisa memotong dan membawa potongan daun 20 kali lebih berat dari tubuh mereka sendiri. Mereka bergerak cepat, rapi, dan tanpa henti. Sepanjang hari dan malam, mereka mengiris daun dengan rahang yang tajam seperti pisau cukur. Potongan-potongan daun itu mereka bawa kembali ke dalam sarang, bukan untuk dimakan, tetapi untuk ditumbuk, dikunyah, dan dijadikan media tanam jamur simbiosis. Uniknya, semut dan jamur ini sangat tergantung satu sama lain. Artinya, jika daun yang dibawa semut bisa mengganggu jamur, maka jamur itu memberitahu semut pemotong daun untuk mengumpulkan daun yang berbeda. Dalam dunia semut pemotong daun, mereka adalah penguasa mikro yang tidak tertandingi, membangun kerajaan bawah tanah tanpa lelah dan menjadi petani jamur yang sukses. Kendati demikian,
mereka juga menjadi mangsa yang menggiurkan. Jauh di semak-semak, dengan langkah tidak tergesa dan tidak mencolok, seekor makhluk bermoncong besar sedang mengintai. Ia tidak membawa senjata ganas, tetapi di balik moncongnya itu tersembunyi senjata paling mematikan bagi semut, yaitu lidah lengket sepanjang 60 cm dan cakar melengkung sebesar sabit. Ia adalah terenggiling raksasa, sang pemangsa semut sejati dan musuh alami yang paling ditakuti oleh para pekerja kecil di Amazon. Terenggiling raksasa adalah mamalia asli Amerika Selatan, dan Amazon adalah salah satu habitat utamanya. Meski berpenampilan unik dan memiliki gerakan lambat, tetapi mereka adalah predator yang sangat spesialis. Hidup mereka bergantung sepenuhnya pada semut dan rayap, termasuk semut pemotong daun. Terenggiling bukanlah pemangsa biasa. Mereka tidak menggigit, tidak mengejar, bahkan tidak mengunyah. Kendati demikian, mereka adalah mesin makanan yang sangat rakus. Lidahnya yang panjang dan sangat lengket bisa menjulur hingga 60 cm, masuk ke dalam terowongan koloni semut, lalu kembali masuk ke mulutnya hingga 160 kali per menit. Dengan kecepatan itu, seekor terenggiling bisa melahap sekitar 30.000 ekor semut atau rayap dalam satu hari. Terenggiling tidak menggali sarang secara brutal. Dengan cakar kaki depan sepanjang 10 cm, mereka bisa menggaruk tanah dengan lambat tapi kuat, lalu membuka permukaan lubang sarang. Kemudian, lidahnya mulai bekerja, menangkap semut dan larva sekaligus spora jamur simbiosis yang sangat berharga bagi koloni. Yang lebih menghancurkan, ketika lidahnya menyapu kamar jamur, ekosistem pertanian internal koloni menjadi rusak total. Tanpa jamur, semut pekerja tidak memiliki makanan untuk larva dan ratu. Bahkan, jika ratu tidak dimakan sekalipun, koloni bisa mati dalam beberapa minggu karena runtuhnya sistem makanan. Koloni semut pemotong daun bisa kehilangan hingga 60% populasi dalam waktu kurang dari 1 jam jika diserang oleh satu terenggiling. Berbeda dengan semut pemotong daun, hewan lain juga memiliki cara berbeda untuk mengatasi tantangan daun beracun di Amazon. Kungkang misalnya dikenal karena kelesuannya. Hal ini karena daun yang mereka makan memiliki nilai gizi rendah, sehingga kungkang harus menghemat energi dengan metabolisme yang sangat rendah dan lambat. Mereka menggunakan indera penciuman yang tajam untuk menemukan daun dengan sedikit atau tanpa racun, dan bayi belajar dari induknya. Di dalam perut kungkang terdapat mikroba simbiosis yang membantu memecah daun yang berserat kasar. Proses fermentasi ini berlangsung selama berhari-hari hingga berminggu-minggu. Bahkan menurut penelitian, waktu yang dibutuhkan oleh kungkang untuk mencerna satu makanan secara penuh bisa mencapai 30 hari. Inilah alasan utama mengapa mereka jarang turun dari pohon. Mereka tidak perlu sering makan karena satu kali makan bisa bertahan sangat lama. Bahkan menariknya, kungkang hanya buang air besar sekali dalam 7 hingga 10 hari. Dan yang cukup mencengangkan, mereka turun dari pohon khusus hanya untuk buang air besar. Padahal itu adalah tindakan yang sangat berisiko bagi hewan lambat seperti mereka. Kendati demikian, kungkang tetap melakukannya, meski sebetulnya mereka bisa buang air besar dari atas pohon. Di antara berbagai mangsa potensial yang ada di hutan Amazon, kungkang adalah salah satu target paling menggiurkan bagi jaguar, khususnya ketika mereka bisa menjangkaunya di pohon rendah atau saat kungkang turun ke tanah.
yang biasanya mereka lakukan sekitar seminggu sekali untuk buang air besar. Dengan kecepatan bergerak yang hanya sekitar 0,03 km per jam, kungkang hampir tidak punya peluang untuk selamat saat pemangsa seperti jaguar menerkamnya. Tubuh kungkang dirancang untuk menggantung serta bertahan dalam diam, bukan untuk kabur cepat seperti hewan lain. Ditambah lagi, kungkang memiliki perilaku yang sangat berulang dan teratur, terutama dalam hal pergerakan harian serta waktu turun ke tanah. Sementara itu, jaguar adalah pengamat ulung. Mereka tahu kapan kungkang biasanya turun dan kemana ia biasa pergi. Jaguar bisa menyusup di antara semak dan bayang-bayang dengan sepasang mata kuning menyala di kegelapan dan dengan keheningan yang membunuh. Jaguar adalah pemangsa puncak di ekosistem Amerika Selatan. Dengan tubuh kekar, rahang super kuat, dan keahlian menyelinap, mereka mampu menjatuhkan mangsa besar seperti rusa hingga anakonda. Dan saat kondisi tidak memungkinkan untuk berburu mangsa besar, atau ketika sedang melatih anaknya untuk berburu, kungkang bisa menjadi sasaran yang sempurna. Jaguar memiliki gigitan paling kuat dari semua kucing besar, bahkan lebih kuat dari singa. Mereka terkenal karena cara membunuh yang unik, yaitu menggigit langsung ke tengkorak mangsa, menembus otak, dan mengakhiri hidup dalam sekejap. Dan terhadap kungkang yang tidak ada banyak perlawanan, mereka hanya butuh satu gigitan dan selesai. Namun uniknya, meskipun kungkang memiliki gerakan lambat saat di darat, mereka adalah perenang yang sangat baik. Mereka dapat berenang jarak pendek antar pohon saat mencari daun yang paling tidak beracun, selama bulu mereka tidak basah. Dan anehnya, bulu kungkang yang basah dapat menjadi berkat tersembunyi karena mendorong tumbuhnya alga hijau yang memberikan mereka kamuflase. Hutan Amazon yang sangat luas terbagi menjadi dua macam berdasarkan kondisi hidrologinya. Pertama adalah hutan terra firme yang secara harfiah berarti tanah kokoh atau tanah kering. Ini adalah jenis hutan yang paling umum dan luas di Amazon. Lokasinya berada di dataran tinggi atau area yang tidak pernah tergenang oleh air, bahkan selama musim hujan paling deras sekalipun. Bagian ini umumnya memiliki keanekaragaman pohon yang sangat tinggi. Spesies tumbuhan di tempat ini juga tidak perlu mengembangkan adaptasi khusus untuk bertahan hidup di lingkungan akuatik. Bagian ini juga memiliki struktur kanopi hutan yang berlapis-lapis dan sangat rapat. Pohon-pohonnya bisa tumbuh sangat tinggi, seperti pohon kacang Brasil yang dapat mencapai 50 meter, yang juga menjadi tempat bersarang elang harpi. Kawasan ini juga menjadi habitat bagi sebagian besar mamalia besar dan menengah di Amazon, seperti berbagai jenis monyet, termasuk monyet howler dan monyet wol, kungkang, jaguar, dan tapir. Semut pemotong daun juga membangun sarang bawah tanah mereka yang luas dan kompleks di hutan ini karena aman dari banjir. Kedua adalah hutan banjir yang disebut sebagai Varzea dan Igapo. Keduanya adalah ekosistem yang sangat unik yang secara musiman tergenang air karena meluapnya sungai-sungai di Amazon. Luas area hutan banjir mencapai hampir 1/4 juta kilometer persegi hutan, atau setara dengan 3 kali ukuran Austria. Varzea tergenang oleh air putih yang berasal dari Andes. Air ini kaya akan sedimen dan nutrisi dan membuat tanah di Varzea sangat subur. Umumnya, area ini tergenang air selama beberapa bulan dalam setahun atau sekitar 4 hingga 7 bulan. Varzea memiliki keanekaragaman spesies dan produktivitas yang sangat tinggi karena pasokan nutrisi dari sedimen.
pohon-pohon di Farzia seringkali beradaptasi untuk menoleransi genangan air, dan beberapa bahkan menghasilkan buah yang dapat dimakan ikan, seperti pohon karet yang bijinya dimakan oleh ikan tambakui. Farzia merupakan habitat penting bagi banyak spesies ikan selama musim banjir, termasuk ikan pemakan buah dan biji, serta predator besar seperti pirarucu dan arowana. Sementara Igapo, ia adalah area yang tergenang oleh air hitam yang berasal dari daerah dataran rendah dengan tanah miskin nutrisi dan kaya bahan organik terlarut, sehingga airnya memiliki warna gelap seperti teh. Area ini dapat tergenang untuk jangka waktu yang lebih lama daripada Farzia, bahkan sepanjang tahun di beberapa lokasi. Igapo cenderung memiliki keanekaragaman spesies pohon yang lebih rendah dibandingkan Farzia atau terra firme karena kondisi tanah yang miskin nutrisi serta keasaman air. Namun, meskipun keanekaragaman ikannya berbeda dari Farzia, tetapi ikan yang hidup di Igapo juga memiliki adaptasi unik terhadap kondisi air hitam yang asam serta rendah oksigen. Farzia dan Igapo juga menjadi rumah bagi kaiman hitam. Dengan panjang jantan dewasa yang dapat mencapai 3 hingga 4,5 meter, dan beberapa individu bahkan dilaporkan mencapai hingga 6 meter, kaiman hitam adalah predator terbesar di Amazon, bahkan melebihi jaguar dan anaconda dalam rantai makanan akuatik. Bobotnya dapat melebihi 500 kg, memberikan gambaran tentang kekuatan dan dominasinya. Dengan tubuh besar, kulit tebal seperti zirah, dan mata malam yang menyala dalam gelap, kaiman hitam menjadi monster yang paling menakutkan. Saat musim banjir mencapai puncaknya, kaiman hitam memanfaatkan perluasan habitat untuk menjelajahi area hutan yang sebelumnya kering. Ini memberi mereka akses pada sumber makanan baru, seperti ikan yang terperangkap di hutan yang tergenang, mamalia arboreal yang jatuh ke dalam air, atau bahkan hewan darat yang berusaha menyeberangi genangan. Kaiman hitam adalah predator penyergap ulung. Mereka akan menunggu dengan sabar, hampir tidak bergerak di bawah permukaan air, hanya menyisakan mata dan lubang hidung mereka yang terlihat. Ketika mangsa berada dalam jangkauan, mereka akan melancarkan serangan cepat dan mematikan, menjepit mangsa dengan rahang mereka yang perkasa yang dilengkapi dengan deretan gigi tajam serta kuat. Kaiman hitam adalah predator nokturnal. Malam adalah waktu paling efektif bagi mereka. Dengan mata yang beradaptasi dengan cahaya minim, mereka mampu mendeteksi gerakan sekecil apapun di permukaan air. Mata mereka memantulkan cahaya seperti kaca, yang jika diterangi cahaya senter atau bulan, maka akan tampak seperti sepasang bola api kecil yang menyala merah atau kuning di permukaan. Mereka juga memiliki indera penciuman yang tajam, dan sistem sonar internalnya bisa merasakan getaran air yang disebabkan oleh mangsa yang bergerak. Tetapi, kaiman bukan satu-satunya penguasa di dalam ekosistem hutan banjir ini. Sebab di sini, anaconda hijau juga sangat berbahaya. Jantan dewasa umumnya mencapai 3 hingga 5 meter. Namun betina yang jauh lebih besar dari jantan dapat tumbuh hingga 6 hingga 9 meter. Spesimen terbesar yang diverifikasi secara ilmiah memiliki panjang sekitar 6,3 meter dengan berat sekitar 200 kg. Dan ukuran masif inilah yang memberinya kekuatan luar biasa untuk menghancurkan mangsa-mangsanya. Anaconda adalah makhluk semi akuatik. Ia menghabiskan hampir seluruh hidupnya di perairan tenang seperti rawa, kolam, dan sungai dengan aliran lambat. Ia seolah bersahabat dengan air, sebab tubuhnya yang besar menjadi ringan di bawah permukaan.
Di samping itu, kulitnya yang berwarna hijau zaitun dengan pola hitam bulat menjadikannya kamuflase sempurna di dalam air keruh serta bayangan hutan. Lalu, mata dan lubang hidungnya yang berada di bagian atas kepala membuat mereka bisa tersembunyi total dengan hanya bagian atas kepalanya, sebuah strategi klasik untuk berburu secara diam-diam. Jadi, kedua jenis hutan Amazon, yaitu hutan kering dan hutan banjir, kendati keduanya berbeda dalam karakter hidrologi dan komposisi spesies, keduanya sama-sama berkontribusi pada status Amazon sebagai salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Mereka membentuk mozaik habitat yang kompleks, mendukung kehidupan jutaan spesies yang saling berinteraksi dalam ekosistem raksasa yang sangat luar biasa ini. Sulawesi sering digambarkan sebagai sebuah pulau dengan bentuk yang tidak biasa. Pulau ini memiliki bentuk serupa huruf K yang patah atau bahkan mirip seekor gurita dengan lengan yang terentang ke arah laut. Namun, keunikan Sulawesi tidak hanya berhenti pada bentuk geografisnya. Lebih dari itu, pulau ini merupakan laboratorium alam, tempat yang melahirkan banyak makhluk aneh, langka dan penuh daya tarik yang tidak dapat ditemukan di belahan dunia manapun. Untuk memahami keunikan Sulawesi, kita perlu memahami apa yang disebut sebagai garis Wallace, sebuah garis imajiner yang membelah dunia hewan terbagi menjadi dua wilayah besar. Di sebelah barat garis, hidup hewan-hewan khas Asia seperti harimau, gajah, orangutan, dan lain sebagainya. Sementara di bagian sebelah timur, hiduplah makhluk Australia seperti kanguru, cendrawasih, komodo, dan lain sebagainya. Sementara tepat di tengah-tengahnya terdapat sebuah wilayah abu-abu, tempat di mana dunia Asia dan Australia bertemu, tetapi tidak pernah menyatu sepenuhnya. Wilayah itu dinamakan Wallace dan Sulawesi menjadi jantung kehidupannya. Garis Wallace pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris abad ke-19. Ia menjelajah kepulauan Indonesia dan menemukan pola yang cukup aneh, bahwa meski jarak antar pulau tidak terlalu jauh, namun jenis hewan yang mendiami tiap pulau berbeda drastis. Misalnya, Pulau Bali dan Pulau Lombok yang hanya dipisah selat kecil, tetapi satwa liar yang hidup di keduanya sangatlah berbeda. Bagi para naturalis dan ahli biologi, Sulawesi adalah semacam paradok yang memesona. Jika melihat ke barat, tepatnya ke Kalimantan dan Sumatera, kita bisa menemukan fauna Asia yang familiar, seperti orangutan, harimau, badak, hingga gajah. Mereka adalah bagian dari apa yang disebut sebagai paparan Sunda, sebuah masa benua Asia yang tenggelam sebagian. Sebaliknya, jika kita melihat jauh ke timur, tepatnya di Nugini dan Australia, kita memasuki dunia paparan sahul yang berbeda, yang didominasi oleh mamalia berkantung atau marsupial seperti kanguru, walabi dan kuskus, serta mamalia bertelur seperti platypus. Sementara itu, Sulawesi tidak memiliki harimau, gajah, ataupun orangutan seperti di Sumatera dan Kalimantan. Di sisi lain, ia juga tidak memiliki kanguru atau kasuari seperti di Papua. Sulawesi justru dihuni makhluk-makhluk yang tidak ada di tempat lain, seperti babi rusa dengan taring menembus kulitnya sendiri, anoa yang menyerupai kerbau mini, hingga burung maleo dengan cara bertelurnya yang unik.
Perbedaan mendasar fauna Sulawesi dengan pulau-pulau tetangganya disebabkan oleh laut dalam yang mengitarinya. Lautan ini terlalu luas dan dalam untuk diseberangi satwa besar dari Asia maupun dari Australia. Akibatnya, makhluk-makhluk yang sudah lebih dulu ada di Sulawesi berkembang sendiri, sehingga menghasilkan keanekaragaman hayati yang sangat unik. Hingga kini, para ilmuwan masih menemukan spesies baru di Sulawesi, mulai dari serangga, burung, hingga mamalia kecil. Pulau ini seperti menyimpan rahasia yang belum habis-habisnya, seolah-olah alam sengaja merahasiakan sesuatu untuk perlahan-lahan kita ungkap. Sulawesi adalah pulau yang terpecah-pecah, penuh teluk, semenanjung, serta pegunungan. Struktur geologinya yang rumit membuat hutan-hutannya terbagi dalam mosaik ekosistem. Terdapat hutan daratan rendah dengan kanopi tinggi yang menjadi rumah bagi anoa dan babi rusa. Hutan pegunungan berkabut di mana tarsius bersembunyi di sela-sela pepohonan. Pantai berpasir panas, tempat burung maleo menggali tanah untuk mengubur telur-telurnya. Juga kanopi hutan tropis yang menjadi jalur jelajah khusus beruang dan burung rangkong Sulawesi. Setiap ekosistem ini bukan sekedar ruang fisik, melainkan dunia yang penuh keterkaitan. Seekor rangkong yang memakan buah misalnya, sebenarnya sedang menanam kembali pohon di tempat lain. Seekor tarsius yang berburu serangga, sebenarnya menjaga keseimbangan populasi hama hutan. Dan seekor babi rusa yang merobek tanah dengan moncongnya justru sedang membantu menyuburkan lapisan tanah. Di dalam hutan Sulawesi, terdapat seekor makhluk yang tampak seperti keluar dari lukisan mitologi atau mimpi aneh manusia. Mereka berjalan dengan moncong panjang, tubuh kekar, dan sepasang taring yang tidak biasa. Taring itu tumbuh menembus kulit hidung dan melengkung ke atas, seakan hendak menusuk kepalanya sendiri. Mereka adalah babi rusa, salah satu hewan paling unik dan misterius di dunia. Nama babi rusa berasal dari bahasa Melayu yang berarti babi rusa. Julukan ini muncul karena bentuk tubuhnya yang serupa babi, namun di sisi lain mereka memiliki taring yang melengkung seperti tanduk rusa. Perpaduan inilah yang membuat babi rusa sering dianggap sebagai makhluk aneh karena memadukan antara babi dan rusa. Faktanya, taring babi rusa memanglah sangat unik. Pada jantan, gigi taring atas tumbuh menembus kulit moncong lalu melengkung ke arah dahi. Sementara taring bawahnya tumbuh lurus ke samping. Kombinasi keduanya menciptakan bentuk menakutkan, seakan senjata alami yang bisa digunakan kapan saja. Namun anehnya, taring mereka tidak benar-benar dipakai untuk bertarung. Mereka lebih berfungsi sebagai ornamen biologis, semacam simbol kekuatan serta daya tarik seksual. Biasanya, babi rusa jantan dewasa lebih suka hidup menyendiri, kecuali saat musim kawin. Dan pada saat itulah, taring besar mereka benar-benar berfungsi, bukan untuk melukai lawan, tetapi untuk memperlihatkan siapa yang lebih gagah. Para ilmuwan telah lama terpesona oleh taring babi rusa. Ada yang mengira bahwa taring itu untuk melindungi wajah dari serangan lawan. Ada pula yang berpendapat bahwa taring itu untuk membantu menggali. Namun, penelitian menunjukkan bahwa taring babi rusa sebenarnya terlalu rapuh untuk bertarung serius. Maka, kesimpulan yang paling masuk akal bahwa taring babi rusa adalah senjata visual. Seperti bulu merak jantan yang sangat indah, taring babi rusa adalah cara untuk menunjukkan dominasi dan memikat betina. Semakin besar dan melengkung taringnya, maka semakin tinggi status jantan di mata betina. Namun uniknya,
taring ini justru bisa menjadi ancaman bagi diri sendiri. Jika tidak terkikis atau patah secara alami, taring babi rusa bisa terus melengkung hingga menusuk kulit kepala pemiliknya. Meskipun tampak aneh, babi rusa memiliki peran penting dalam hutan Sulawesi. Sebagai pemakan buah, mereka membantu menyebarkan biji tumbuhan. Dan sebagai pemakan serangga dan hewan kecil, mereka ikut menjaga keseimbangan populasi hutan. Bahkan kebiasaan mereka berendam di lumpur membantu menciptakan kubangan yang kelak digunakan hewan lain. Dengan kata lain, babi rusa adalah bagian dari jaring kehidupan yang rumit. Kehilangan mereka bukan sekedar hilangnya satu hewan aneh, tetapi juga hilangnya peran penting dalam ekosistem. Selain babi rusa, rimba Sulawesi yang lembab dan penuh rahasia juga dihuni oleh sosok yang jarang terlihat dan pemalu bernama Anoa. Mereka sering disebut sebagai kerbau kerdil Sulawesi. Meski berkerabat dengan kerbau yang kita kenal, tubuh Anoa jauh lebih kecil. Tingginya hanya sekitar 70 hingga 100 cm di bahu dengan berat sekitar 150 hingga 300 kg. Mereka berambut pendek dengan warna tubuh cenderung gelap dan dilengkapi tanduk kecil namun tajam. Mata mereka tampak selalu waspada, seakan membaca tanda-tanda adanya bahaya dari hutan sekitarnya. Anoa adalah herbivora sejati. Makanan mereka terdiri dari daun muda, rumput, tunas, buah jatuh, hingga batang-batang kecil yang masih lembut. Saat haus, Anoa turun ke sungai atau rawa kecil untuk minum. Dan terkadang mereka juga berendam di kubangan lumpur, bukan hanya untuk mendinginkan tubuh, tetapi juga untuk melindungi kulitnya dari serangga. Kemudian setelah puas, mereka akan kembali masuk ke semak, lalu menghilang seperti bayangan. Sifatnya yang soliter membuat Anoa jarang berinteraksi dengan sesamanya. Hanya pada musim kawin, mereka saling mencari. Betina akan melahirkan satu anak setelah masa bunting sekitar 9 hingga 10 bulan. Bayi Anoa yang lahir kecil dan rapuh akan mengikuti induknya kemanapun, belajar mengenal hutan, belajar apa yang bisa dimakan, dan belajar cara bersembunyi dari para pemangsa. Meski tampak seolah hidup sendiri, Anoa memiliki peran penting dalam ekosistem hutan. Saat berjalan, mereka membuka jalur di antara semak-semak yang kemudian digunakan hewan-hewan kecil lain. Saat makan, mereka membantu menyebarkan biji dari tumbuhan yang dikunyahnya. Dan saat mati, tubuh mereka menjadi sumber nutrisi bagi tanah serta organisme lainnya. Dengan kata lain, Anoa adalah bagian dari jaring kehidupan. Jika mereka hilang, rantai ekosistem akan terganggu, sehingga hutan akan kehilangan salah satu penopangnya. Sementara itu, di pesisir Sulawesi yang sepi, saat matahari membakar pasir hingga panas menyengat, sebuah kehidupan baru tengah dipersiapkan. Seekor burung berukuran sedang dengan bulu hitam mengilap, dada keputihan dan kepala berjambul tampak menggali tanah. Mereka adalah burung maleo, salah satu burung paling unik di dunia yang cara berkembang biaknya bagaikan kisah dongeng. Maleo berukuran sekitar 55 hingga 60 cm dengan paruh relatif pendek dan kaki kuat yang cocok untuk menggali. Jambul hitam di kepalanya membuat mereka mudah dikenali, juga memberi kesan anggun namun gagah. Tetapi keunikan Maleo bukan pada penampilannya, melainkan pada cara bertelurnya.
Bukannya mengerami telur seperti burung lain, maleo justru mengandalkan panas bumi dan panas matahari untuk menetaskan telur. Telur maleo adalah salah satu telur burung terbesar di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuh induknya. Berat satu butir telur bisa mencapai 250 gram, kira-kira 5 kali lipat telur ayam. Besarnya telur ini membuat anak maleo yang menetas sudah dalam kondisi kuat dan berbulu lengkap, siap terbang hanya beberapa jam setelah keluar dari pasir. Tetapi bagi burung maleo, bertelur bukan sekedar urusan reproduksi, tetapi sebuah ritual panjang penuh risiko. Ketika tiba musim bertelur, biasanya saat kemarau panjang, maleo betina akan mencari pantai berpasir atau tanah vulkanik yang cukup panas. Suhu yang dibutuhkan adalah sekitar 33 hingga 35 derajat Celcius, suhu yang cukup untuk menginkubasi telur secara alami. Pasangan maleo akan menggali lubang sedalam 1 meter atau lebih. Dengan kaki yang kokoh, mereka mengais pasir atau tanah, bekerja tanpa lelah hingga lubang cukup dalam. Setelah yakin tempatnya aman, betina akan meletakkan telurnya di dasar lubang. Lalu pasangan ini menimbun kembali, menutup jejak dengan sangat hati-hati. Dan sampai di sini selesai sudah tugas induk. Berbeda dengan burung lain, maleo tidak mengerami telur, tidak menjaga sarang, bahkan tidak pernah bertemu anaknya lagi. Semua diserahkan pada panas bumi dan panas matahari, juga pada nasib yang menghendaki mereka untuk hidup. Setelah sekitar 60 hingga 80 hari, anak maleo siap menetas. Tetapi perjuangan barunya segera dimulai. Betapa tidak, seekor anak burung kecil harus menggali pasir setinggi tubuh manusia untuk keluar dari lubang. Ia berjuang berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mendorong butir pasir sedikit demi sedikit hingga akhirnya cahaya menyambutnya. Begitu keluar, anak maleo tidak mencari induknya karena mereka memang tidak pernah mengenalnya. Insting segera membimbing mereka menuju hutan terdekat, berlari kecil dengan sayap mengepak. Dan hanya dalam beberapa jam, mereka sudah bisa terbang pendek dan mencari makanan sendiri, berupa serangga, biji, serta buah kecil. Kemandirian sejak lahir inilah yang membuat burung maleo begitu istimewa. Mereka menjadi simbol kekuatan dan ketahanan, meski di sisi lain juga simbol rapuhnya kehidupan yang bergantung pada keberlangsungan habitat. Jika siang hari dikuasai cahaya matahari, maka malam di hutan Sulawesi dikuasai oleh suara-suara halus. Mulai dari gesekan daun, teriakan burung malam, hingga dengungan serangga yang bersahutan. Dan di antara semua suara itu, Tarsius, primata mungil bermata raksasa, menghadirkan suara yang berbeda. Suara itu terdengar seperti siulan tajam melompat dari satu titik ke titik lain di dalam hutan. Tarsius adalah salah satu primata terkecil di dunia. Tingginya hanya sekitar 10 hingga 15 cm dengan berat tubuh rata-rata antara 100 hingga 150 gram. Tubuh mungilnya ditutupi oleh bulu halus berwarna coklat abu-abu, memberi kesan lembut dan nyaris tidak terlihat di kegelapan hutan. Namun yang paling mencolok adalah sepasang mata bulat raksasa yang sebanding dengan ukuran otaknya. Jika dibandingkan dengan manusia, mata Tarsius seakan sebesar buah jeruk di wajah kita. Dan mata inilah yang membuat mereka mampu melihat dalam gelap dengan penglihatan tajam luar biasa. Tarsius juga memiliki leher yang unik.
Leher itu bisa diputar hingga hampir 180 derajat ke kiri dan ke kanan, layaknya burung hantu. Dengan kemampuan ini, Tarsius bisa mengawasi sekeliling tanpa perlu banyak bergerak, sebuah keunggulan penting bagi pemburu kecil di malam hari. Tarsius adalah primata nokturnal sejati. Saat malam, mereka meninggalkan tempat persembunyian dan mulai beraksi. Dengan kaki belakang yang panjang dan kuat, mereka mampu melompat hingga 3 meter dalam sekali hentakan. Mereka berpindah dari cabang ke cabang lain seperti kilatan bayangan dan hampir mustahil ditangkap mata manusia. Mangsa mereka adalah serangga, termasuk belalang, jangkrik, capung, bahkan kadal kecil dan burung mungil. Begitu mangsa terlihat, Tarsius melompat dengan cepat, mencengkram dengan jari-jarinya yang panjang, lalu menyantap buruannya dengan gigi kecil yang tajam. Mereka adalah karnivora sejati, sesuatu yang langka di dunia primata karena kebanyakan hewan primata lain adalah pemakan buah dan tumbuhan. Selain mata besarnya, yang membuat Tarsius begitu legendaris adalah suara pekikannya. Suara itu melengking, tajam, dan terdengar seperti siulan atau jeritan kecil. Tarsius menggunakan suara ini untuk berkomunikasi, seperti memanggil kelompoknya, menandai wilayah, atau memperingatkan adanya bahaya. Meski sering terlihat sendirian, mereka sebenarnya hidup dalam kelompok kecil, biasanya terdiri dari 2 hingga 6 individu. Mereka tidur bersama di lubang pohon atau celah batu di siang hari, lalu beraktivitas bersama di malam hari. Tetapi, di antara semua penghuni hutan Sulawesi, tidak ada yang lebih ekspresif dan karismatik daripada Yaki atau monyet hitam Sulawesi. Jika Anoa adalah penjaga rimba yang pemalu, babi rusa sebagai hewan aneh dari dunia mitos, dan Tarsius adalah roh malam yang misterius, maka Yaki adalah aktor sosial hutan Sulawesi. Mereka berisik, cerewet, penuh drama, tetapi juga penuh kasih sayang. Mereka hidup berkelompok, saling bergantung, dan menunjukkan betapa kompleksnya kehidupan primata di Walesia. Yaki merupakan salah satu dari 7 jenis macaku atau kera ekor pendek yang hanya ditemukan di Sulawesi dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Dari semua kerabatnya, Yaki adalah yang paling ikonik karena tampilannya yang sangat khas. Mereka berukuran sedang hingga besar, dengan panjang tubuh 40 hingga 60 cm dan berat antara 7 hingga 15 kg. Yang membedakan Yaki dengan monyet Asia lainnya adalah ekornya yang sangat pendek, hanya berupa tonjolan kecil yang hampir tidak terlihat. Karena itu, banyak orang menyangka bahwa Yaki adalah kera tanpa ekor. Namun, yang paling menonjol dari mereka adalah wajah yang tampak hitam polos, dengan hidung lebar dan ekspresi yang sangat manusiawi. Yaki hidup dalam kelompok besar, biasanya antara 20 hingga 100 individu. Kehidupan kelompok ini bagai sebuah panggung sandiwara penuh aturan, persaingan, cinta, serta persahabatan. Seperti primata lain, Yaki hidup dalam sistem sosial yang hierarkis. Ada pejantan dominan yang menjadi pemimpin, tetapi posisinya bisa digeser jika bejantan lain lebih kuat atau lebih pintar. Sementara betina biasanya membentuk ikatan erat satu sama lain. Mereka saling merawat, membersihkan bulu atau grooming, dan mendukung dalam konflik. Pejantan kerap bersaing untuk mendapatkan betina. Mereka memamerkan tubuh, memperlihatkan taring, atau bahkan bertarung fisik. Namun demikian, betina juga punya pilihan. Mereka bisa menolak pejantan yang tidak mereka sukai. Dalam kelompok Yaki, setiap hari terdapat interaksi yang bisa disebut drama.
Ada yang berkelahi karena makanan, ada yang berbaikan lewat grooming, ada yang berebut perhatian, dan ada yang berpelukan untuk menguatkan satu sama lain. Keunikan lain dari Yaki adalah ekspresi wajahnya yang luar biasa kaya. Mereka bisa tersenyum, cemberut, melotot, atau menunjukkan gigi. Dan semua itu memiliki makna tertentu. Salah satu ekspresi paling terkenal adalah membuka mulut dan memperlihatkan gigi dengan wajah santai. Bagi manusia, pemandangan itu tampak seperti senyuman. Tetapi bagi Yaki, itu adalah tanda damai. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa aku tidaklah berbahaya. Selain wajah, suara juga penting. Yaki berkomunikasi dengan berbagai panggilan, seperti pekikan untuk memperingatkan bahaya, dengusan untuk menenangkan, atau jeritan panjang saat terjadi konflik. Yaki adalah omnivora oportunistik. Mereka memakan buah, daun muda, bunga, serangga, hingga hewan kecil. Namun buah adalah makanan favorit mereka. Peran Yaki sebagai pemakan buah membuat mereka menjadi penyebar biji penting di hutan Sulawesi. Tanpa Yaki, banyak pohon mungkin kesulitan memperbanyak diri. Setiap hari, mereka menghabiskan waktu berpindah dari satu pohon ke pohon lain, mencari makanan bersama kelompoknya. Perjalanan mereka seperti iringan-iringan kecil yang berisik, dengan anak-anak berlarian, betina membawa bayi, dan pejantan yang berjaga di pinggiran kelompoknya. Selain berisik oleh suara iringan kelompok Yaki, kanopi hutan Sulawesi juga ramai oleh suara khas yang sulit diabaikan. Suara itu terdengar berat, keras dan menggema seperti ketukan kayu raksasa atau bunyi teriakan jauh dari kanopi. Kadang, bahkan sebelum tubuh pemilik suara terlihat, gema itu sudah memantul di antara pepohonan. Itu adalah suara burung rangkong Sulawesi, sang raksasa hutan dengan paruh besar yang menjadi salah satu penjaga utama ekosistem Walesia. Burung rangkong Sulawesi memiliki paruh besar dengan tonjolan khas di bagian atasnya. Panjang tubuh mereka bisa mencapai 80 hingga 90 cm. Dengan bentangan sayap lebih dari 1 meter. Tubuh mereka didominasi bulu hitam pekat, sementara sayapnya berwarna gelap dengan kontras putih di ujung ekor. Namun, yang paling mencolok adalah paruh kuning besar dengan tonjolan merah oranye, menjadikan mereka sebagai salah satu burung paling mencolok di dalam hutan. Selain penampilan, hal lain yang membuat burung rangkong mudah dikenali adalah suaranya. Teriakan mereka terdengar hingga beberapa kilometer untuk menandakan wilayah dan komunikasi antar pasangan. Selain suara vokal, ada bunyi lain yang juga sangat unik, yaitu suara kepakan sayapnya. Ketika terbang, udara yang dipukul sayap rangkong menghasilkan bunyi keras seperti wush yang menggema. Suara tersebut begitu keras sampai-sampai masyarakat lokal bisa mengenali keberadaan rangkong tanpa melihatnya. Rangkong memiliki peran penting sebagai penyebar biji. Mereka memakan berbagai jenis buah, terutama buah ara yang menjadi makanan utamanya. Biji buah yang dimakan kemudian keluar bersama kotorannya. Dan karena bertubuh besar dan terbang jauh, rangkong bisa membawa biji-biji itu ke wilayah yang sangat luas. Banyak pohon hutan Sulawesi sangat bergantung pada rangkong untuk regenerasi. Dan tanpa mereka, biji-biji besar tidak akan tersebar efektif. Dengan demikian, rangkong sering disebut sebagai petani hutan, sebab mereka bukan hanya penikmat buah, tetapi juga penanam kembali hutan. Salah satu hal paling menarik dari rangkong adalah kehidupan berpasangannya. Mereka terkenal monogami seumur hidup.
seekor rangkong jantan dan betina biasanya tetap bersama, membesarkan anak-anak mereka dengan komitmen kuat. Untuk menghasilkan keturunan, mereka juga memiliki proses yang sangat unik. Ketika betina siap bertelur, ia akan masuk ke dalam lubang pohon besar. Kemudian, betina menyemen pintu lubang dengan campuran tanah, kotoran dan buah hingga hanya tersisa celah sempit. Dan melalui celah sempit itulah jantan memberikan makanan. Selama masa inkubasi yang bisa berlangsung berbulan-bulan, betina dan anak yang baru menetas benar-benar bergantung pada jantan. Sehingga jika jantan mati, biasanya betina dan anak juga tidak selamat. Sistem ini menunjukkan betapa pentingnya peran jantan dan kuatnya ikatan keluarga pada burung rangkong. Kemarau mengubah lanskap hijau di sabana menjadi layu keemasan dan seolah kehilangan daya dukung kehidupannya. Di sabana, kemarau bisa berlangsung antara 5 hingga 7 bulan atau lebih. Dan selama bulan-bulan tanpa curah hujan, sumber air yang tadinya melimpah menguap satu persatu. Dalam kondisi semacam ini, air berubah menjadi komoditas paling berharga bagi setiap makhluk yang hidup di tempat ini. Bagi penghuni sabana, air adalah kebutuhan primer layaknya bagi manusia. Setiap tarikan nafas hewan yang kehausan seakan menegaskan betapa pentingnya setetes air. Hewan-hewan dewasa yang sudah sepuh di gurun rumput ini barangkali sedikit lebih tabah, sebab mereka telah berkali-kali melewati siklus kekeringan. Mereka juga paham bahwa semua ini akhirnya akan berlalu. Mereka seperti telah berdamai dengan kekeringan dalam arti menerima ritmenya. Tetapi, bagi anak-anak yang baru pertama kali menghadapi kemarau, sabana di musim ini terasa seperti neraka. Padang yang luas berubah menjadi jebakan hidup mati. Tidak ada air, hampir tidak ada hijauan segar, dan terik matahari terasa tanpa ampun. Bagi mereka, hari-hari terasa lebih panjang daripada biasanya. Kekeringan memaksa alam sabana untuk mengungkap sisi paling keras dari kehidupan alam liar. Saat hujan absen berbulan-bulan, sabana menjelma sebagai arena perjuangan. Tanah tampak merekah penuh retakan, rerumputan meranggas kaku bagai jerami, sementara daun-daun berguguran menanti musim penghujan berikutnya. Debu berwarna kuning yang melayang di udara, menusuk mata serta hidung, menambah rasa tidak nyaman yang menyelimuti suasana. Dalam kondisi kekeringan, air berubah menjadi nyawa. Setiap binatang memahami bahwa tanpa air, kematian hanya tinggal menunggu waktu. Mamalia besar seperti gajah memerlukan air dalam jumlah yang luar biasa. Seekor gajah Afrika dewasa dapat membutuhkan ratusan liter air setiap hari. Bahkan di puncak kemarau, gajah-gajah akan berjalan bermil-mil untuk mencapai sumber air yang tersisa, dan seringkali menggali dasar sungai yang sudah mengering demi memunculkan mata air bagi diri mereka serta hewan lain. Sementara itu, hewan yang lebih kecil tidak kalah menderitanya. Zebra, wildebeest hingga antelop merasakan tenggorokan kering setiap siang. Mereka tidak punya cadangan air,
selain yang bisa mereka temukan di lubang air yang tersisa. Dalam diam yang gersang, sabana seolah memaksa setiap makhluk untuk memilih, berjuang atau menyerah. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka memilih untuk berjuang, karena naluri kehidupan selalu lebih kuat daripada pasrah menunggu ajal. Sementara jutaan zebra dan wildebeest mengadu nasib dalam migrasi panjang, tidak sedikit hewan lain yang memilih bertahan dan tidak bermigrasi. Bagi mereka, rumah adalah di sini, di sabana yang sama, dan pergi jauh bukanlah sebuah pilihan. Gajah misalnya, meski mereka mampu berjalan jauh, biasanya tetap berada dalam wilayah jelajah tertentu yang diingat oleh induk pemimpin kawanan. Gajah tua memegang letak setiap mata air, setiap sungai kecil, dan setiap cekungan yang mungkin menyimpan air, lalu memimpin kawanannya ke titik-titik tersebut. Demikian pula dengan jerapah, kerbau Afrika, antelop besar, serta babun. Mereka semua cenderung bertahan dan menggantungkan hidup pada sumber air yang tersisa seberapapun sedikitnya. Di tengah padang sabana luas yang mengering, biasanya hanya tersisa beberapa kubangan. Terkadang kenyataannya yang tersisa hanyalah 1-2 kolam kecil yang berlumpur. Ini adalah sisa genangan sungai yang terperangkap di cekungan tanah. Kendati demikian, kubangan ini mendadak menjadi magnet kuat. Dari segala penjuru, hewan-hewan yang tersisa mulai berdatangan. Mereka telah berhari-hari berjalan tanpa minum dan terkadang hanya mengandalkan embun pagi atau cairan dari makanan kering. Maka saat penciuman mereka menangkap aroma lembab tanah basah, telinga mereka mendengar kepak sayap unggas air, dan matanya melihat kilau air dari kejauhan, harapan mereka tertumpu pada kubangan itu. Hanya saja, kubangan terakhir ini juga menjadi titik temu berbagai spesies yang biasanya jarang bersisian. Dahaga telah menempatkan semuanya dalam posisi yang sejajar, rentan, dan terpaksa berdamai untuk sejenak. Maka, di sebuah kolam berlumpur seluas beberapa meter persegi dan mungkin hanya sedalam lutut gajah, berkumpul sejumlah zebra, impala, dan kerbau yang gelisah menunggu giliran untuk mendekat. Aroma lumpur dan hewan segera bercampur pekat di udara panas. Seekor babi hutan turut nimbrung di tempat itu. Lalu, tidak jauh dari sana, kelompok jerapah berdiri menjulang menanti situasi aman sebelum merendahkan leher panjang mereka untuk minum. Ada pula kawanan burung merpati pasir yang terbang bolak-balik, membawa setetes 2 tetes air di bulu dada untuk anak-anaknya yang tengah menunggu di dalam sarang. Pada sisi lain kubangan, satu keluarga gajah datang dengan tenang namun pasti. Kehadiran para raksasa ini segera mengubah suasana. Zebra dan antelop menyingkir memberi ruang, bukan karena gajah galak, tetapi semata untuk menghormati ukurannya. Gajah adalah penguasa tidak resmi di kubangan. Tubuhnya yang besar berarti mereka butuh lebih banyak air, dan mereka mampu menguasai tempat itu bila mau. Anak-anak gajah berkerumun di dekat kaki ibunya, sibuk minum dari genangan yang sama. Gajah-gajah ini meminum bergalon-galon air. Pada puncak kemarau, satu gajah bisa menghabiskan hingga 200 liter air dalam satu hari. Mereka sering kembali ke kubangan yang sama beberapa kali dalam sehari, sebab tubuh besar mereka memerlukan banyak sekali cairan dan juga karena mereka suka berkubang untuk mendinginkan kulit. Kulit gajah yang sensitif butuh basah agar tidak terpapar panas yang berlebih, sehingga ritual mandi lumpur menjadi kegiatan penting untuk bertahan hidup. Sementara gajah dan kerabatnya sedang menikmati air,
hewan lain hanya bisa menunggu dengan waspada. Terjadi semacam antrean tidak kasat mata di kubangan itu. Masing-masing dari mereka sadar bahwa semua perlu minum, tetapi tidak ada yang boleh lengah. Seekor impala jantan maju perlahan ke bibir air begitu gajah telah menjauh. Ia menundukkan kepala cepat-cepat untuk menarik beberapa teguk air keruh. Sementara itu, matanya tetap awas mengamati semak-semak di sekeliling tempat bayangan bahaya mungkin mengintai. Karena bagaimanapun, kubangan air ini menyatukan musuh alami dalam satu tempat, bagai genjatan senjata rapuh yang dipersatukan oleh rasa haus. Semuanya berbagi kebutuhan yang sama, tetapi naluri masing-masing masih tetap siaga. Fenomena hewan-hewan berkumpul di kubangan ini ibarat oase kehidupan sekaligus zona rawan maut. Di satu sisi, air tersebut menyelamatkan nyawa, karena siapapun yang minum akan memperpanjang harinya barang sehari 2 hari lagi. Kendati demikian, di sisi lain, berkumpulnya berbagai spesies di satu titik, berarti kompetisi dan konflik tidak terhindarkan. Seringkali perkelahian kecil terjadi, bisa antara sesama herbivora yang panik, atau antara herbivora dan predator yang tidak sengaja berpapasan. Kerbau misalnya terkenal sangat galak bila merasa terganggu. Tanduknya bisa menyeruduk siapa saja, entah itu zebra yang terlalu dekat atau bahkan singa yang coba-coba mendekati anaknya. Jerapah pun meski tampak tenang dapat menendang kuat jika dikejutkan. Semua ketegangan ini mengisi atmosfer di sekitar oasis kecil itu dengan aura siaga tinggi. Setiap hewan tahu bahwa mereka butuh air untuk hidup, tetapi di saat yang bersamaan, mereka serasa berdiri dalam antrian menuju kemungkinan kematian. Di sabana yang dilanda kekeringan, ancaman pemangsa semakin menjadi-jadi. Alasan utamanya cukup jelas. Ketika mangsa tersebar, predator harus bekerja keras mencari mereka. Namun, saat musim kering memaksa para herbivora berkumpul di beberapa titik air, para pemangsa justru diuntungkan. Bagi singa, hena hingga macan tutul, kubangan air ibarat meja prasmanan. Cepat atau lambat, mangsa akan datang dan mereka hanya perlu menunggu saat yang paling tepat. Oleh sebab itu, tidak mengherankan bila di sekitar mata air tersisa, para pemangsa sering berkumpul, meski dengan niat yang berbeda. Mereka datang bukan sekedar untuk minum, tetapi untuk memburu para mangsa. Singa dikenal sebagai raja padang rumput. Bagi mereka, air adalah pelepas dahaga setelah semalaman berpatroli. Zebra dan antelop yang tadinya minum sontak mundur ketika sang raja telah tiba. Namun menariknya, singa tampak tidak hirau pada mereka. Kali ini, singa itu murni ingin minum, bukan untuk berburu. Di alam liar, bahkan pemangsa terganas sekalipun juga butuh jeda untuk bertahan hidup. Sang singa menghirup air dalam-dalam, lalu duduk berteduh di balik semak, mengamati dengan mata kuningnya yang tajam. Ia bersabar sebab ia tahu bahwa nanti saat matahari telah redup, tibalah waktu untuk berburu. Para mangsa kemungkinan akan kembali untuk minum sore hari, dan disitulah peluang berburu itu muncul. Singa sering memanfaatkan kubangan air sebagai tempat pengintaian alami. Mereka berbaring di balik semak kering. Warnanya yang kuning kecoklatan menyatu dengan debu dan rumput padi kering. Kesabaran adalah senjata utama mereka di musim kering. Mereka bisa menunggu berjam-jam, bahkan seharian penuh di dekat sumber air, dengan harapan seekor mangsa yang ceroboh akan mendekat terlalu jauh dari kelompoknya.
Lalu saat kesempatan emas itu datang, singa menerjang dengan kecepatan kilat. Dalam sekejap, kedamaian di tepian air berubah menjadi kepanikan. Kepakan sayap burung berhamburan, zebra melompat kaget, dan impala menjerit memberikan peringatan. Selain singa, Hena pun tidak mau ketinggalan. Hena tutul sering mendapat reputasi buruk sebagai pengecut atau pemakan bangkai semata. Namun sesungguhnya mereka adalah pemburu ulung dan cerdik. Di musim kering, mereka melakukan patroli luas setiap malam dan terkadang melintasi jarak bermil-mil, mengandalkan penciuman tajamnya untuk menemukan sumber air dan mangsa. Satu hal yang menarik, Hena dan singa memiliki hubungan rivalitas. Mereka bersaing memperebutkan mangsa dan saling mencuri hasil buruan bila lengah. Di kubangan yang mengecil, tidak jarang terjadi adu kekuatan antara singa dan Hena. Misalnya, apabila malam hari seekor singa betina berhasil merobohkan zebra di dekat air, kawanan Hena yang mencium darah dari jauh segera datang dengan tawa melengking khas mereka. 5-6 Hena mengerumuni sang singa dan berusaha merebut bangkai. Pertarungan sengit pun pecah. Kadang singa mempertahankan hak makannya, tetapi tidak jarang jumlah Hena yang lebih banyak berhasil membuat singa mundur dengan frustrasi, meninggalkan sisa buruannya untuk diacak-acak para pemakan bangkai itu. Selain singa dan Hena, macan tutul, pemburu soliter yang biasanya menghindari keramaian, turut terlibat dalam fenomena ini. Ia terlihat berdiam di dahan pohon tidak jauh dari kubangan. Matanya mengintai mangsa kecil seperti rusa atau bangau yang sedang lengah. Saat suasana sepi, ia turun untuk minum cepat-cepat, kemudian lenyap lagi ke balik dedaunan tebal. Citah kadang datang saat siang, saat predator lain sedang tertidur. Meski pelari cepat, citah kalah perkasa dari singa atau Hena. Jadi, ia memilih waktu minum di saat relatif aman. Tidak hanya pemangsa darat, ancaman dari air pun patut diwaspadai. Jika kubangan itu adalah sisa sungai yang agak dalam, bisa jadi buaya masih bertahan di dalamnya. Saat daratan sabana mengering, buaya yang terperangkap di kolam yang menyusut menjadi semakin lapar dan agresif. Mereka bisa bertahan lama tanpa makan, menanti ada hewan haus yang mau mengambil risiko mendekati air. Begitulah di sekitar oase terakhir ini, garis antara hidup dan mati begitu tipis. Setiap kali seekor herbivora berjalan menuju air, ia seperti memasuki ruang terbuka yang diawasi banyak pasang mata lapar. Burung-burung herring berputar di angkasa, melukis lingkaran kematian tidak kasat mata di langit biru pucat. Mereka tahu di musim kemarau seperti ini, kubangan air adalah arena pembantaian. Cepat atau lambat akan ada bangkai tergeletak yang berarti adalah jamuan bagi mereka. Herring-herring itu begitu sabar, melayang tanpa kepakan sayap dan hanya menunggu satu sinyal. Sinyal itu bisa berupa pandangan tajam melihat seekor singa menjatuhkan mangsa, atau hanya firasat bahwa di tempat makhluk berkumpul padat, pasti ada yang tidak selamat. Ketika singa selesai makan dan beringsut kebayang-bayang, kawanan herring segera turun mengerumuni sisa-sisa. Dalam hitungan menit, yang tersisa dari zebra malang yang menjadi tumbal hanyalah tulang belulang yang segera diputihkan oleh terik matahari. Kubangan air yang tersisa ini pada akhirnya menjadi panggung drama tragis di sabana. Disinilah paradok kehidupan liar terlihat sangat jelas. Air yang memberi hidup ternyata dapat mengantarkan pada kematian. Semua makhluk, baik pemangsa maupun mangsa, berdiri bersebelahan dalam antrean nasib yang sama.
menunggu giliran untuk meneguk kehidupan sambil sadar bahwa di sekitarnya maut bisa menyambar kapan saja. Tidak ada yang benar-benar aman. Di sini, kewaspadaan adalah harga yang harus dibayar untuk setiap teguk air. Dan pada puncak kemarau, sabana seolah menghapus batas antara si pemburu dan yang diburu karena semuanya berjuang untuk bertahan. Tentu, tidak semua hewan menetap dan menghadapi kemarau di tempat yang sama. Beberapa spesies justru memilih mengadu nasib dengan cara bermigrasi. Kawanan zebra dan wildebeest mulai gelisah saat genangan di wilayahnya mulai kering. Ribuan zebra beriringan dengan jutaan wildebeest dengan hidung yang mengendus angin untuk mencari aroma hujan di kejauhan. Entah bagaimana, insting mereka memberitahu bahwa di suatu titik di ufuk sana, hujan telah turun membasahi tanah. Dan memang para ahli percaya bahwa migrasi besar ini dipandu oleh cuaca. Hewan-hewan itu mengikuti datangnya hujan dan rumput hijau yang tumbuh setelahnya. Konon, wildebeest bahkan mampu mendeteksi tanda-tanda hujan dari jarak lebih 50 km, seolah mereka memiliki semacam radar kehidupan. Maka, dimulailah perjalanan Akbar melintasi sabana. Ribuan kilometer akan mereka tempuh dalam sebuah siklus raksasa setiap tahun. Kawanan itu tampak seperti sungai organisme yang mengalir di padang terbuka, bergerak siang dan malam, mengikuti jalur nenek moyang mereka menuju tempat-tempat yang lebih basah. Kendati demikian, mengadu nasib dengan migrasi adalah pertahanan hidup mati. Itu karena di sepanjang perjalanan, bahaya telah siap menghadang mereka dari segala penjuru. Kelelahan dan dehidrasi mengintai hewan-hewan yang harus berjalan jauh di bawah terik matahari. Seekor zebra muda mungkin tertinggal karena kakinya terluka atau tenaganya telah habis. Dan di sabana, yang tertinggal biasanya tidak akan selamat. Para pemangsa sangat menyadari hal ini. Singa-singa dan hena sering membuntuti kawanan migrasi, layaknya bayangan kematian yang menanti kesempatan. Yang mereka tunggu adalah anggota kawanan yang lemah atau lengah. Dan begitu ada yang terpencar atau tertatih, mereka akan menerkam tanpa ampun. Selain pemangsa darat, rombongan migrasi ini juga harus menghadapi ancaman alam lain. Untuk mencapai sungai hijau di kejauhan, mereka kerap dipaksa menyeberangi sungai-sungai besar yang menjadi satu-satunya sumber air alami di musim kering. Dan ironisnya, sungai yang memberi hidup ini justru bisa menjelma sebagai palung maut. Ribuan wildebeest dan zebra akan terjun ke sungai demi menyeberang. Namun arus kuat dan tepi curam dapat membuat banyak yang tergelincir dan tenggelam. Kemudian, di dalam air, bahaya lain sudah menunggu diam-diam, yaitu buaya Nil sebesar batang kayu, yang berbaring nyaris tidak bergerak dengan rahang yang menganga. Bagi buaya, migrasi ini bagaikan jamuan tahunan. Ketika kaki-kaki berkuku itu terjun ke dalam sungai, buaya segera melesat menyambar mangsa. Memang, bagi zebra dan wildebeest, pilihan bermigrasi ibarat sebuah perjudian besar. Ada kemungkinan mereka menemukan oasis baru, yaitu padang rumput hijau subur dengan genangan air segar tempat mereka dapat minum sepuasnya. Namun demikian, untuk mencapai nirwana itu, mereka harus berkorban dan siap kehilangan banyak anggota keluarganya. Namun, naluri kuat mendorong mereka terus melangkah. Seekor induk zebra mungkin menempel ketat pada anaknya, mendorongnya berjalan meski sang anak tampak kepayahan, dengan harapan di depan sana terdapat harapan hidup yang lebih baik.